Halo, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Desi Ayu di resep masakan Hongkong sehari-hari. Hari ini saya ingin berbagi 3 menu masakan sederhana, simple, praktis, ekonomis, yang pastinya enak, bikin ketagihan. Nah, di menu yang pertama ini bahan-bahannya sudah saya sediakan setengah jadi. Seperti yang kalian lihat, di sini saya punya 1 kaleng kornet sapi yang merek ini ya teman-teman. Untuk mereknya disesuaikan, kalian boleh menggunakan merek apa aja. Lalu ada 20 buah cabai rawit merah yang sudah saya cuci bersih, 2 butir telur ayam, 2 siung bawang merah, 6 siung bawang putih. Sudah saya kupas ya teman-teman. Ada 2 batang daun ketumbar, ada 150 gram buncis yang sudah dibersihkan, ada setengah bawang bombay putih yang sudah dicuci bersih ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut prosesnya. Pertama-tama ini bawang bombaynya saya mau buang bagian tingkilnya ya teman-teman, atau bongkotnya itu ya teman-teman. Nah, setelah itu ini bawang bombaynya mau saya potong kotak-kotak ya teman-teman. Dan motong kotak-kotaknya jangan terlalu kekecilan dan jangan terlalu kebesaran ya teman-teman, disesuaikan aja. Jadi di sini saya potong seperti ini. Setelah seperti ini kita sisihkan di piring terlebih dahulu. Kita lanjut proses potong buncisnya ya teman-teman. Nah, ini buncisnya juga akan saya potong kecil-kecil, potong kalau orang Hongkong tuh dipotong yat nap-nap ya teman-teman. Jadi dipotong kecil-kecil seperti ini. Nah, ini buncisnya juga udah saya cuci bersih dan udah saya bersihkan, sudah saya rendam menggunakan air garam. Fungsinya kita rendam menggunakan air garam itu agar kalau ada racun-racun atau obat-obat sayur itu hilang ya teman-teman. Dan nanti waktu dimasak itu buncisnya masih hijau dan tidak berubah warna gitu ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini lalu kita sisihkan. Kita lanjut potong-potong daun ketumbarnya. Ini bagian akarnya ini kita buang ya teman-teman. Lanjut kita potong kecil-kecil ya teman-teman. Ini daun ketumbarnya. Kalau kalian nggak suka daun ketumbar, mau diganti dengan daun bawang juga bisa ya teman-teman. Di sini saya menggunakan daun ketumbar. Nah, setelah seperti ini lalu kita sisihkan di piring terlebih dahulu. Setelah kita potong daun ketumbarnya, sekarang kita lanjut potong cabenya ya teman-teman. Ini cabenya ada 20 buah. Kita potong menyerong seperti ini ya teman-teman. Ini cabai rawit merah. Ini sebenarnya nggak begitu pedas ya teman-teman, karena cabai Hongkong itu tebal kulitnya, tapi nggak pedas kalau menurutku ya teman-teman. Nah, kalau kalian suka pedas boleh ditambahkan cabai rawit setan, ataupun kalian nggak suka pedas boleh di skip ya teman-teman, atau dikurangi ya teman-teman, disesuaikan dengan selera kalian. Nah, ini kita potong sampai dengan selesai. Setelah kita potong cabai merahnya ya teman-teman, kita sisihkan di piring terlebih dahulu. Nah, ini untuk tingkilnya kita buang ya teman-teman seperti ini. Jadi di sini bumbunya simple banget, semua saya menggunakan bumbunya bumbu iris ya teman-teman. Jadi itu rasanya lebih enak, nanti tampilannya di waktu disajikan itu terlihat cantik teman-teman. Nah, setelah kita sisihkan seperti ini, kita lanjut iris bawang merahnya atau bawang ungu, bawang India ya teman-teman. Ini kita potong kecil-kecil. Setelah kita potong melebar seperti ini, lalu kita potong kecil-kecil atau dicincang ya teman-teman, dicincang kasar seperti ini. Jangan terlalu halus dan jangan terlalu kelebaran ya teman-teman. Jadi cukup dicincang kasar seperti ini. Setelah kita cincang seperti ini teman-teman, ini untuk bawang merahnya kita sisihkan dulu di piring dan kita lanjut cincang atau iris atau potong bawang putihnya ya teman-teman seperti ini. Jadi ini bawang merahnya 2 siung aja udah banyak banget teman-teman.
Nah, ini untuk bawang putihnya juga sama, kita cincang kasar juga ya teman-teman, seperti ini. Setelah kita cincang kasar, ini bawang putihnya kita sisihkan bersebelahan dengan bawang merahnya teman-teman. Nah, setelah kita potong-potong ini bumbunya seperti ini, lalu ini kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita lanjut sediakan mangkok bersih, lalu kita pecahkan 2 butir telur ayam. Setelah kita pecahkan, kita kocok lepas hingga semua tercampur rata ya teman-teman, dan hancur ini telurnya. Setelah kita kocok lepas, lalu ini kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini untuk kornetnya saya buka ya teman-teman. Sekali lagi, untuk kornetnya boleh menggunakan merek apa saja ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut nyalakan api kompor, kita panaskan minyak, kita tunggu sampai dengan minyaknya benar-benar panas ya teman-teman. Setelah minyaknya panas, kita tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah saya cincang kasar. Tumis sampai dengan benar-benar harum dan matang ya teman-teman, seperti ini. Nah, di sini saya kasih minyaknya agak sedikit banyak karena kalau mau masak tumis kornet itu memang harus menggunakan minyaknya agak sedikit banyak ya teman-teman. Nah, setelah bawang merah bawang putih kita tumis sampai dengan harum, kita tambahkan buncisnya, kita tumis-tumis selama dengan 1 menit agar semua tercampur rata. Setelah itu kita tambahkan bawang bombay yang sudah kita potong dadu ya teman-teman. Nah, seperti ini kita tumis hingga sampai dengan 1 menit lagi, sampai dengan bawang bombaynya layu. Setelah itu lalu kita tambahkan di sini 1,5 sendok teh gula putih, 1/4 sendok teh garam, dan 1/2 sendok teh kaldu bubuk. Nah, untuk kaldu bubuknya di sini saya menggunakan Royco rasa daging sapi ya teman-teman. Setelah itu kita tumis hingga sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita tambahkan cabai merah yang sudah saya iris menyerong. Nah, setelah itu kita langsung tambahkan kornetnya ya teman-teman. Ini kornetnya kita campurkan semua 1 kaleng ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini kita tumis hingga sampai dengan tercampur rata. Ini kita hasilkan seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita tumis-tumis hingga semua tercampur rata, kornet dan bumbu dan bahan-bahan yang lain ya teman-teman. Jadi ditumis selama dengan 2 atau 3 menit. Nah, setelah seperti ini masih lengket yang di sutilnya ya teman-teman. Jadi ini masih lembek ataupun masih basah seperti ini. Lalu kita tambahkan telur yang sudah kita kocok lepas. Setelah kita tambahkan telur, kita tumis teman-teman hingga benar-benar kering, sampai kering ya teman-teman. Jadi ini kan masih basah, masih lembek seperti ini ya teman-teman. Jadi kita tumis sampai dengan benar-benar sampai kering ya teman-teman. Nah, numisnya menggunakan api sedang dan harus lebih cepat ya teman-teman, karena kalau nggak cepat ini telurnya bisa bergumpal jadi telur dadar ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita tumisnya harus cepat diurari seperti ini agar dia kering dan nggak bergumpal ya teman-teman, seperti itu. Setelah itu kita tambahkan daun ketumbar yang sudah saya potong kecil-kecil, kita tumis hingga sampai dengan tercampur rata. Nah, ini masih belum kering ya teman-teman, masih agak sedikit lembek ya teman-teman, jadi masih basah seperti ini. Nah, kita tumis sampai dengan benar-benar kering. Setelah seperti ini lalu kita koreksi rasa teman-teman, gimana rasanya. Ini kalau menurut saya ini rasanya enak banget, pas gurihnya ya teman-teman, jadi enggak terlalu keasinan. Kita tunggu sampai dengan benar-benar kering. Jadi dia kalau kering itu dia udah gak lengket lagi di penggorengannya ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman.
Ini udah hampir kering. Setelah kering, lalu ini kita matikan api kompor ya teman-teman. Kita angkat, kita masukkan ke piring saji dan siap untuk disajikan. Nah, untuk menu tumis buncis kornet sapi kaleng sudah siap disajikan teman-teman. Selamat mencoba dan selamat menikmati. Semoga bermanfaat. Menu yang pertama udah selesai. Sekarang kita mau lanjut di menu yang kedua. Nah, di menu yang kedua ini simple banget teman-teman. Saya mau masak jamur inoki, cabai hijau, saus tiram. Jadi simple, praktis dan ekonomis banget teman-teman. Oh iya teman-teman, di sini bahan-bahannya sudah saya sediakan seperti yang kalian lihat. Di sini saya punya 3 sendok teh saus tiram, ada 1 buah wortel ini yang sudah saya kupas dan sudah dicuci bersih. Ada 2 buah cabai hijau besar yang sudah dicuci bersih dan ada 2 bungkus jamur inoki. Nah, ini pastikan bahwa cabenya sama wortelnya dikupas dan dicuci bersih. Wortelnya ya teman-teman, untuk cabenya sudah dicuci bersih. Sekarang kita lanjut prosesnya teman-teman. Nah, setelah ini cabenya udah saya potong-potong seperti ini teman-teman. Lalu kita potong kecil-kecil bagian wortelnya ya teman-teman. Jadi ini wortelnya saya potong kecil-kecil seperti ini. Saya pakai 1/4-nya aja ya teman-teman. Ini untuk wortelnya, dan yang 3/4-nya nanti buat menu yang ketiga ya teman-teman. Seperti itu. Nah, setelah ini wortelnya kita potong dan sudah dipotong kecil-kecil seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, setelah disisihkan, lalu ini kita bersihkan cabenya ya teman-teman. Nah, untuk cabenya ini kita buang bijinya. Ini cabai hijaunya yang agak kecil seperti ini rasanya agak pedas teman-teman. Jadi ini cabenya kalau sudah dipotong seperti ini, lalu ini isinya atau bijinya kita buang ya teman-teman. Seperti itu. Oh iya teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, yang sudah mensupport channel saya. Buat yang sudah subscribe, semoga kebaikan kalian semua selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan rezeki yang berlimpah, umur yang panjang, badan yang sehat, dimurahkan dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, ini setelah kita buang bijinya seperti ini teman-teman, lalu ini kita sisihkan terlebih dahulu dan kita potong jamur inokinya bagian akarnya ya teman-teman. Nah, jadi bagian akarnya kita buang seperti ini. Lalu ini jamur inokinya kita cuci di air yang mengalir seperti ini, dan jangan direndam ya teman-teman, karena jamur inoki atau bangsanya jamur itu kalau direndam dia jadi rusak. Jadi kita sambil cuci bersih sambil dibagi-bagi seperti ini ya teman-teman. Lakukan semua sampai dengan selesai. Oh ya teman-teman, buat yang baru hadir ataupun yang baru bergabung dengan channel saya, mohon dukungannya dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya. Jadi ini dicuci sampai dengan bersih ya teman-teman, seperti ini. Takutnya masih ada kotorannya ataupun apa itu kayak bubuk apa ya teman-teman, seperti itu. Nah, setelah seperti ini, lalu ini caranya jamur inokinya ini kita masukin ke dalam cabai hijau yang sudah kita potong
dan sudah kita buang isinya ya teman-teman. Nah, ini kita lakukan semua sampai dengan selesai, dan ngisinya teman-teman harus padat ya teman-teman, harus padat. Jadi kalau dia kurang isinya itu nanti kalau digoreng kan jamurnya itu menyusut ya teman-teman, jadi nanti gampang lepas. Jadi intinya jamur inokinya harus ngisinya itu harus padat dan pelan-pelan biar enggak cabenya biar enggak pecah ya teman-teman, seperti itu. Jadi harus padat dan hati-hati. Karena kalau isinya kurang jamur inokinya, nanti kalau digoreng dia susut dan bisa lepas dari cabenya ya teman-teman. Seperti itulah caranya. Nah, ini jamur inokinya 2 bungkus, enggak saya semuain ya teman-teman. Saya sisihkan yang bagian seperempatnya ya teman-teman. Jadi saya gunakan 1,5 bungkus yang untuk cabai, dan yang setengah bungkusnya untuk kita masak di menu yang ketiga ya teman-teman. Jadi ini masakannya simple banget teman-teman dan praktis, ekonomis banget, bahannya juga mudah didapat, rasanya juga enak, bikinnya nggak ribet, pokoknya mendukung banget. Nah, setelah selesai lalu kita sisihkan terlebih dahulu teman-teman di tempat yang seperti ini agar airnya menetes ke bawah ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut, kita nyalakan api kompor, kita panaskan minyak, kita ratain dulu ya teman-teman. Kita tunggu sampai dengan minyaknya benar-benar panas. Setelah minyaknya panas, ini jamur inoki dan cabai hijaunya kita goreng di wajan seperti ini, dan minyaknya jangan banyak-banyak ya teman-teman, cukup sedikit aja, karena kalau banyak makan minyak atau banyak mengandung minyak juga itu kurang bagus buat tubuh dan buat kesehatan ya teman-teman. Jadi sambil kita balik-balik biar nggak gosong dan biar matangnya itu merata ya teman-teman. Jadi di sini untuk cabai dan jamur inokinya kita goreng selama dengan 1 menit, tapi sambil kita bolak-balik ya teman-teman, fungsinya biar lebih merata. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah tercampur rata lalu ini kita taburi wortel yang sudah saya potong kecil-kecil seperti ini. Untuk wortelnya hanya sekedar pelengkap dan mempercantik aja ya teman-teman. Bagi yang nggak suka ataupun nggak ada stok wortel boleh di skip. Nah, setelah seperti ini kita tambahkan 3 sendok teh saus tiram yang sudah saya sediakan. Lalu ini kita tambahkan sedikit air di mangkoknya teman-teman, karena di mangkoknya masih ada, sayang daripada dibuang, jadi kita tambahkan sedikit air. Nah, kita masak hingga sampai dengan 2 menit seperti ini ya teman-teman, sambil kita tunggu dan nanti kita balik-sebalik sebentar ya teman-teman, biar matangnya dan meresap ke dalam ya teman-teman. Tapi ini jamur inoki itu cepet banget, dan jangan khawatir, jamur inoki itu nggak bakal lembek ya teman-teman, karena jamur inoki itu alot ya teman-teman. Lalu kita tambahkan di sini 1 sendok teh gula putih. Fungsinya karena ya saus tiramnya kan asin ya teman-teman, jadi kita tambahkan gula putih biar nggak terlalu asin. Nah, setelah seperti ini agar sausnya mengental, lalu saya siram dengan tepung maizena yang sudah saya cairkan dengan air. Setelah seperti ini sausnya udah mengental dan menyusut, lalu kita matikan api kompor, kita angkat, kita masukkan, kita tata di piring saji seperti ini agar terlihat cantik dan rapi, lalu siap untuk disajikan. Resep yang kedua udah selesai, jamur inoki, cabai hijau, saus tiram. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Nah, sekarang setelah kita selesai menu yang kedua, kita lanjut di menu yang ketiga. Langsung aja proses masak ya teman-teman.
Kita nyalakan api kompor, kita panaskan wajan, kita beri minyak. Setelah minyaknya panas, kita tumis 1 ruas jahe yang diiris tipis dan 2 siung bawang putih yang saya memarkan. Kita tumis hingga sampai dengan harum dan mateng ya teman-teman. Nah, di sini saya proses awalnya nggak saya rekod. Saya rekodnya proses masaknya ya teman-teman. Setelah itu kita tambahkan wortel. Ini wortelnya yang 3/4 sisanya tadi ya teman-teman. Ini saya iris melebar dan menyerong seperti ini ya teman-teman. Jadi disesuaikan aja. Kita tumis sampai dengan 1 menit dan sampai dengan ini wortelnya layu ya teman-teman. Setelah ini wortelnya layu, baru kita tambahkan air ya teman-teman. Di sini tambahkan air secukupnya dulu. Setelah kita tambahkan air seperti ini saya menggunakan airnya air mendidih ya teman-teman. Jadi langsung mendidih dan gak perlu nunggu lama ya teman-teman. Kita tutup, kita ungkep selama dengan 2 menit sampai dengan wortelnya mateng. Setelah kita ungkep selama dengan 2 menit, ini wortelnya udah mateng. Lalu kita tambahkan bayam Jepang atau di sini namanya pojoy ya teman-teman. Nah, untuk sayurannya ini udah saya cuci bersih dan udah saya rendam menggunakan air garam selama dengan 15 menit. Lalu kita tiriskan. Nah, kita tambahkan lagi air ya teman-teman. Karena ini tadi airnya kurang, jadi kita tambahkan air. Kita masak, kita tunggu sampai dengan layu ya teman-teman, sambil ditumis-tumis seperti ini. Jadi seperti ini kita masak dan jangan ditutup teman-teman, karena kalau ditutup nanti sayurnya bisa berubah warna ya teman-teman. Jadi kita biarin aja seperti itu biar sayurannya tetap hijau, tetap cantik dan terlihat segar ya teman-teman, seperti itu. Nah, setelah seperti ini teman-teman, nanti kita tambahkan putih telur asin. Di sini kita tambahkan dulu setengah bungkus jamur inoki ya teman-teman yang sudah dicuci bersih. Lalu kita tumis-tumis lagi, kita aduk seperti ini hingga sampai dengan tercampur rata dan jamur inokinya layu. Nah, ini untuk sayur bayamnya ini udah mateng ya teman-teman, dan kita tunggu sampai dengan layu. Lalu di sini kita tambahkan putih telur asin. Nah, untuk putih telur asinnya saya menggunakan 2 butir putih telur ya teman-teman. Setelah itu saya tambahkan 1/4 sendok teh kaldu bubuk agar ada rasa gurihnya ya teman-teman. Nah, untuk di sini tidak saya tambahkan garam. Jadi saya cuman menggunakan kaldu bubuk dan telur asin yang putih ya teman-teman, seperti itu. Nah, maaf tadi waktu saya tambahkan putih telur asinnya nggak kerekod ya teman-teman. Nah, jadi intinya ini putih telur asinnya 2 butir ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini lalu kita matikan api kompor, kita angkat, kita masukkan ke mangkok saji dan siap untuk disajikan. Di menu yang ketiga ini udah selesai teman-teman. Ini sayur bening, bayam Jepang, telur asin. Nah, terima kasih teman-teman udah hadir menyimak video saya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Saya akhiri resep hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video dengan resep yang baru. Bye bye, sampai jumpa.